Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ikhwani fillah, para pemirsa, alhamdulillah yang telah mempertemukan kita di melalui video ini. Semoga berkah manfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Jangan lupa yang belum subscribe, silahkan subscribe dan membagikan video yang bermanfaat ini kepada teman-teman yang lain agar menjadi sedekah jariyah bagi kita yang akan kita petik hasilnya insyaallah di hari kiamat. Para pemirsa, Allah Subhanahu wa taala menurunkan surah Al-Ahzab ayat 56 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Inna Allah, sungguhnya Allah, wa malaikatahu, dan para malaikat Allah, yusholluna, mereka semua bersolawat, ala nabi, kepada baginda Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu, nah ini perintah buat kita. Allah sudah bersolawat, malaikat juga bersolawat. Lalu Allah menyeru kepada kita orang-orang beriman, shollu, bersolawatlah alaihi, kepada Muhammad, kepada Nabi Muhammad, wasallimu taslima, dan bersalamlah. Shadaqallahul azim. Perintah membaca sholawat diturunkan pada bulan Sya'ban, sehingga Sayyid Muhammad Al-Maliki mengatakan bahwa bulan Sya'ban adalah bulan sholawat. Khusus pada video kali ini kita akan membantu share video yang diijazahkan oleh beliau Syekh Al-Habib Al-Alim Al-Allamah Habib Sagaf bin Mahdi bin Syekh Abu Bakar bin Salim, merupakan cucu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, pendiri sekaligus pengasuh Pondok Pesantren Al-Asriyah Nurul Iman Parung Bogor. Semoga Allah meridhai beliau, Allah menjaga beliau, merahmati beliau, amin ya rabbal alamin. Sebelum pulang ke Indonesia, dalam pengembaraannya menimba ilmu dari berbagai guru, beliau dipanggil oleh Syekh Balqaid Al-Jazairi, disangoni, dibekali sebuah sholawat yang namanya sholawat Syajaratun Nuqud, yaitu sholawat pohon uang. Syekh Balqaid berpesan pada Habib Sagaf, kamu nanti ketika berjuang di Indonesia akan mengalami hal-hal yang sulit. Nah, untuk meringankan beban tersebut, bacalah sholawat Syajaratun Nuqud ini 400 kali dalam waktu Isya. Akhirnya Habib Sagaf pulang ke Indonesia dan mendirikan pesantren. Awalnya beliau seorang yang miskin, sampai istrinya bajunya cuma satu. Nah, kemudian dalam perkembangannya beliau mendirikan pesantren yang akhirnya berkembang pesat. Santrinya waktu ditinggal oleh beliau berjumlah 23.000 dan semuanya gratis, makan gratis, sekolah gratis, sampai perguruan tinggi tanpa bayar sepeser pun. Itu beliau mengamalkan sholawat ini, yaitu sholawat Syajaratun Nuqud. Ikhwani fillah, para pemirsa, membaca sholawat adalah sebuah kewajiban bagi setiap muslim. Maka di dalam sholat, dalam tahiyat, wajib membaca sholawat. Di samping itu ada juga sholawat yang wajib, yaitu ketika kita mendengar Nabi disebut, baik itu Rasulullah, maka kita harus membaca sholawat. Atau ada yang mengatakan Muhammad, maka kita juga harus membaca sholawat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kurang lebih, al-bakhilu man dzukirtu 'indahu wa lam yusolli 'alayya. Yang dinamakan orang yang sangat bakhil, sangat pelit, itu adalah orang yang ketika aku disebut dia tidak mau membaca sholawat. Syekh Uzairun Taifur Abdillah almarhum, pengasuh pesantren Al-Fatah Nuboro, beliau mengatakan sendablek-ndableknya orang, jadi orang yang paling dablek adalah orang yang ketika disebut Nabi dia tidak mau membaca sholawat. Oleh karena itu ketika ada Nabi disebut, segera kita membaca sholawat Allahumma sholli alaih atau shollallahu alaih.
Ini adalah sholawat syajaratun nukut, pahalanya akan kita petik besok di hari kiamat. Nah, bonusnya adalah kemudahan hidup di dunia, ketentraman hati, kebahagiaan, dan khusus untuk sholawat syajaratun nukut ini untuk masalah ekonomi, sesuai namanya syajaratun nukut. Syajarah artinya pohon, nukut jamak dari nakdun artinya uang, sama dengan fulus. Ini akan memudahkan sehingga kita tidak pernah kesulitan yang namanya uang atau nukut. Sebagaimana dijelaskan oleh Habib Sagaf bahwa membacanya ini tidak harus habis Isya, tapi harus di waktu Isya. Belum sholat Isya, misalkan sholat Isya biasanya jam 10, tapi sudah ada adzan Isya misalkan jam 7. Nah, ketika itu sudah boleh membaca sholawat syajaratun nukut ini, dan waktunya memanjang sampai terbit fajar, artinya sampai subuh. Jumlah bacaan ya minimal adalah 400 kali. Di dalam pesan beliau, Al-Habib Sagaf membolehkan dalam membaca sholawat ini sambil rileks, jadi sambil ngobrol bersama keluarga malam ya, belum tidur, atau sambil nonton TV, kita memegang tasbih kemudian baca sholawat ini. Jadi di sela-sela misalkan nonton TV lalu ada iklan, baca sholawat ini. Tapi yang lebih bagus tentu dengan waktu khusus menghadap kiblat, terus duduk bersila menghadap kiblat, berwudu, itu lebih baik. Tapi jika ingin memanfaatkan mendidik keluarga bersama anak-anak, itu boleh dengan memegang tasbih sambil ngobrol, lalu di sela-sela itu baca sholawat agar ditirukan oleh anggota keluarga yang lain, sehingga keluarga menjadi lebih adem, lebih berkah, berkat dari sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Juga tidak ada batasan waktunya, namun untuk uji coba silahkan dicoba ini selama 40 hari, selama 40 malam ya, mulai malam ini sampai 40 malam ke depan, lalu bisa dilihat hasilnya. Jika belum ada hasil bisa diperpanjang, dan ini dijamin tidak akan ada ruginya, bahkan sampai wafat pun terus membaca sholawat ini. Itu yang ada adalah keuntungan dan faedah-faedah yang akan kita petik nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah, niat yang ikhlas membaca sholawat, melaksanakan perintah Allah, Allah suruh sholawat, kita sholawat, ganjarannya sudah diurus oleh Allah. Adapun yang kita minta di dunia adalah bonusnya, agar Allah memudahkan urusan keuangan kita, dompet kita jangan sampai kosong. Begitu ada kebutuhan keuangan langsung diberi oleh Allah, dilancarkan urusan bisnisnya. Pokoknya yang berkaitan dengan uang, dengan ekonomi, ini menjadi solusi bagi umat Islam saat ini. Manfaat yang lain tentu kita akan sambung dengan Rasulullah. Ingat terus kepada Nabi Muhammad, ingat terus kepada Allah, karena kita memanggil Allah, Allahumma ya Allah. Itu nanti kita artikan. Nah, kita baca dulu Arabnya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Ini latinnya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah, kita memanggil Allah dari setiap sampai pada awalan ini. Allahumma, ingat kita memanggil Allah dan Allah mendengar panggilan kita. Allahumma ya Allah, sholli, curahkanlah sholawat, berikanlah sholawat ala sayyidina, kepada junjungan kami, Muhammadin, yaitu Nabi Muhammad, wa ala ali, dan juga kepada keluarga sayyidina Muhammad, junjungan kami Nabi Muhammad. Jadi kita membaca sholawat untuk Nabi Muhammad beserta keluarga beliau. Ini artinya, ya Allah, curahkan sholawat kepada junjungan kami Muhammad dan juga kepada keluarga junjungan kami Muhammad.
Yang sangat penting dalam baca sholawat ini adalah kita niat melaksanakan perintah Allah, lalu memahami arti yang kita ucapkan. Insya Allah sudah paham semua. Allahumma ya Allah, sholli, berikanlah sholawat. Sholawat dari Allah kepada Nabi Muhammad berarti rahmat, kasih sayang, dan ta'zim, penghormatan. Jadi kita minta kepada Allah untuk selalu memberikan sholawat kepada Nabi Muhammad, ala Sayyidina Muhammad, kepada junjungan kami Nabi Muhammad, wa ala ali Sayyidina Muhammad, dan kepada keluarga junjungan kami Nabi Muhammad. Dibaca minimalnya 400 kali. Jadi sambil ngobrol, sambil duduk-duduk, kumandangkan sholawat ini agar kehidupan lebih tentram, lebih adem, dan insya Allah mendapatkan pahala. Satu sholawat dibalas 10 sholawat. Dan bonusnya, semoga Allah berkenan melapangkan rezeki kita. Amin ya Rabbal Alamin. Silahkan diamalkan mulai nanti malam sampai 40 hari ke depan, insya Allah segera Anda akan melihat hasilnya. Tidak harus punya wudhu ketika membaca sholawat, tapi yang lebih baik tentu jika berwudhu dulu. Itu lebih disukai Allah, yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin, mencintai orang-orang yang bersuci. Insya Allah ringan sekali mengamalkan sholawat ini dan menyenangkan. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.